Salam, puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online ini. Kiranya semua kita diberkati Tuhan, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, mengucapkan pujian syukur kami atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, sehingga sebagaimana kami ada, kami dapat datang kepadamu Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah ini. Kami sambut kebenaran firman Tuhan saat hari ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan kita yang rukun. Tuhan memerintahkan berkat-Nya apabila kita hidup dalam kerukunan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kepada kita pentingnya hidup rukun itu. Hidup rukun itu alangkah baiknya apabila kita hidup dalam kehidupan yang rukun. Alangkah baiknya. Pemazmur menggunakan sebuah seruan hineh yang berarti lihatlah. Ungkapan Ibrani hineh umumnya sering muncul pada bagian lain Alkitab untuk mengarahkan pembaca, yaitu untuk melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain daripada yang lain, atau sesuatu yang menarik perhatian. Dalam konteks ini, sesuatu yang menarik perhatian dan menjadi penekanan adalah tentang persaudaraan yang diam dengan rukun. Ada dua kata Ibrani yang sejajar yang diungkapkan dalam ayat 1 ini, yaitu kata top yang diterjemahkan baik dan kata naim yang diterjemahkan dengan kata indah. Arti kata top berkaitan dengan fungsi. Suatu yang dinilai baik adalah sesuatu yang berfungsi dengan tepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemazmur dalam ayat 1 memakai kata penting sebagai nasihat tentang kerukunan, yaitu kata
baik, dan indah. Rukun itu baik. Alangkah baiknya rukun itu. Jika kita melihat konteks ke belakang saat Allah menciptakan dunia beserta segala isinya, maka Allah mengatakan semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 10 dan 25. Secara definisi kata baik sesungguhnya memiliki arti ganda. Makna pertama, baik berarti baik, artinya telah sesuai dengan tujuan dan maksud Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rukun itu baik, sesuai dengan maksud tujuan Allah. Kita diciptakan untuk hidup rukun. Kita diciptakan bukan untuk berkelahi, bertengkar satu sama lain, saling mengalahkan, saling mematahkan. Yang kedua, alangkah indahnya apabila kita hidup rukun. Alangkah indahnya, kata naim yang diterjemahkan indah, baik berarti indah, yang artinya segala yang Allah telah buat dapat berjalan dengan teratur dan harmonis. Jika dibayangkan kalau suatu baik tidak bisa berjalan teratur seperti bumi yang baik itu berotasi tanpa aturan, maka dipastikan akan terjadi kacauan. Bumi berputar sesuai dengan rotasinya. Pergerakannya harmonis. Dalam konteks kehidupan manusia, baik itu berarti menunjuk pada sifat atau karakternya. Sementara indah itu menunjuk pada hasil yang dibuatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya apabila kita diam bersama dalam keadaan rukun. Rukun itu indah. Rukun itu indah. Rukun itu baik. Terdapat kata kunci dalam ayat ini yaitu iahad yang diterjemahkan kata rukun. Alkitab King James Version menerjemahkan rukun dengan kata unity yang berarti bersatu dalam keragaman. Untuk mengerti arti kata unity, kita dapat mengambil contoh sekumpulan kunang-kunang yang bersatu walaupun berbeda-beda warna, sehingga menghasilkan harmoni alam yang begitu luar biasa. Dalam konsep Ibrani, unity ini adalah sangat berbeda dengan prinsip uniform, yaitu keseragaman. Unity berarti bersama-sama, namun tetap mempertahankan warna masing-masing. Tinggal bersama tidak dapat memaksakan uniform, karena memang itu tidak akan pernah dapat terwujud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diajarkan oleh Daud dalam bagian ini adalah biarkan tetap ada perbedaan, namun tetaplah bersatu, tetaplah rukun. Seperti rukun itu digambarkan seperti minyak yang baik. Pada ayat 2 digambarkan keadaan orang yang hidup dengan rukun, yaitu dengan menggunakan kata Ibrani kasmen yang diterjemahkan minyak. Minyak mempunyai makna kesukaan, keharuman, ketentraman, juga penyucian. Dalam kebudayaan Yahudi, minyak biasanya digunakan untuk adat penyambutan tamu sebagai bentuk penghormatan. Tamu akan diminyaki pada kepala atau kaki. Minyak juga
dipakai untuk penobatan diri imam. Itulah yang terjadi misalnya pada Harun. Ini berarti banyak sebagai lambang berkat non-fisik, berkat rohani, yaitu orang yang hidup rukun diurapi penuh oleh berkat dan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kata Ibrani kasmen hatop atau minyak yang baik biasanya berbau harum, semerbak wangi, dan tahan lama. Ini berarti sebagai pengharum persaudaraan yang rukun tentu akan mengharumkan secara terus-menerus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu kitab Pengkhotbah berkata nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Umat Israel umumnya gemar memakai minyak sebagai pengharum. Amsal 27 ayat 9. Tetapi mereka lebih menghargai nama yang harum. Saudara, kehidupan rukun itu digambarkan sebagai, selain sebagai minyak yang baik, sebagai embun Hermon. Seperti embun Hermon. Pada ayat 3 ini digambarkan orang-orang yang hidup dengan rukun dengan menggunakan kata Ibrani ketah yang diterjemahkan sebagai embun. Pengkaitan kata Ibrani ketah dengan konteks hidup rukun dalam bagian ini sangat berkaitan erat. Embun melambangkan kerukunan yang turun dari atas, dari tempat yang tinggi, mengalir ke tempat yang rendah. Suatu komunitas yang rukun dimulai dari mereka yang berada di posisi atas, akan menjadi berkat bagi mereka yang berada di level bawah. Embun pagi hari selain dapat memberikan kesejukan bagi udara, juga dapat memberi kesegaran dan air bagi tanaman. Karena tidaklah heran jika tanaman yang tumbuh di sekitar pegunungan umumnya tumbuh dengan baik dan sehat. Pemazmur menggunakan gambaran ini untuk memberikan pengajaran bahwa persaudaraan yang rukun diindikasikan oleh gaya hidup yang saling memberi pertumbuhan satu sama lain. Di Israel hujan biasanya jarang sekali turun pada pertengahan bulan April sampai dengan pertengahan bulan Oktober. Namun di beberapa wilayah terdapat begitu banyak embun sehingga pohon dan tanaman lain mendapat cairan yang lebih dari cukup untuk mengganti cairan yang hilang melalui penguapan pada siang hari. Oleh karena itu embun malam sangat berperan untuk menghasilkan panenan yang melimpah ruah di tempat-tempat yang sebenarnya tidak mengalami, yang sebenarnya bisa mengalami kekeringan dan kelaparan. Selanjutnya ada dua lokasi gunung yang disebut dalam ayat ini, yaitu Hermon dan Sion. Secara geografis, Gunung Hermon adalah gunung yang tinggi yang berada di Libanon. Ia berada di ketinggian 2.800 meter di atas permukaan air laut. Betapa tingginya gunung ini sehingga dapat dilihat dari jarak 97 km. Hampir sepanjang tahun gunung ini bersalju dan menghasilkan embun yang tebal di sekelilingnya. Embun yang turun ke kaki Gunung Hermon dan ke bukit-bukit yang lebih rendah di sekitarnya menghasilkan titik-titik air. Demikian gunung-gunung
bukit-bukit Sion yang cenderung kering mendapat berkah dari embun dan air yang mengalir dari Gunung Hermon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ayat yang ketiga bagian akhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Selanjutnya terdapat kata barakah yang diterjemahkan menjadi kata berkat. Kata barakah ini juga digunakan untuk menggambarkan relasi antara atasan dan bawahan, yaitu ketika bertemu dengan atasannya, maka bawahan harus berlutut. Pada ikatnya, maka berkat adalah sebuah anugerah dan pemberian dari Tuhan yang membuat umatnya dapat memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, di mana hidup dipenuhi dengan anugerah, damai sejahtera. Itulah hidup yang penuh dengan kelimpahan yang tidak hanya bersifat materi. Berkat itu menyangkut seluruh aspek kehidupan yang menunjuk kepada kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang diam tinggal bersama dengan rukun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.